dilaksanakan dengan menggunakan 2 gelombang. Nah, jadi ulun ulhakan SWOT-nya, SWOT-nya ulun ulhakan seperti ini Pak, keuntungannya ini, keuntungannya ini, keuntungannya ini. Nah, ada yang di garis bawahi dana, besarannya anggaran, bengkakan, makan bertambah, proktor bertambah, yang harusnya jadi 300 jadi 600. Harus seperti itu nih. Kemudian yang terkait dengan makan yang harusnya misalnya 2 kali jadi 4 kali. Kan itu, karena itu yang menjadi biasanya itu yang menjadi prioritas utama dulu di belakangnya. Nah, jadi kata sekolah kita pakai 1, oke, tidak masalah bagi kami, bagi kita kan, kita laksanakan. Nah, dari 1 maka muncullah yang kemarin yang 404 yang menyeluruh 404. Nah, 404 kalau ini bentuknya massa, kada usah gundah kita, kada usah takutan. Kita catat aja. Itu berarti ampulnya pusat. Tapi beda kalau 404 di tempat pian di sebelah aman. Nah, itu beda. Itu beda berarti kasusnya. Berarti jaringan kita yang bermasalah. Kalau jaringan kita yang bermasalah seperti itu, maka sesegera mungkin kita menyiapkan jalur alternatif. Itu. Nah, karena kemarin sebanyak orangnya, lalu tertumpuklah itu. Makanya perlu manuver untuk perampingan peserta, sehingga maka dibentuklah seperti 4 itu tadi. Tujuannya itu ketika kita mencoba di simulasi 2 dengan kapasitas orangnya menurun, diturunkan bebannya. Yang pertama 25 lumayan banyak, padat, masuknya lambat, masih ada yang kadang muncul 404, ada yang kadang muncul error, kadang muncul beberapa idealnya sekian per sekian menit. Nah, tapi ketika posisinya di 15 peserta normal. Nah, itu. Jadi pengalaman apa yang perlu kita perhatikan itu Bapak Ibu, kawan-kawan semua, untuk biayanya itu yang perlu kita garis bawahi kalau yang nanti melaksanakan 4. Nah, jadi kalau misalnya kata dinas Jepang sudah 4. Nah, berarti ya kalau sudah saklak dikatakan seperti itu, berarti yang kasihan ini yang sekolahnya siswanya ada banyak. Ada banyak ada jadi masalahnya, siswanya sedikit juga yang 4. Ada mutlak 45. Kan gitu nih. Kecuali mempas orangnya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan Pak. Oke. Ulun izin share lah yang ulun dapat dari pos AN. Terlihatlah prosedur pelaksanaan AN. Oke. Nah, jadi ini bacaannya ruang AN untuk peserta didik. Pelaksanaan tingkat satuan pendidikan menetapkan ruang AN dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Ruang asesmen aman dan layak. 2. Satuan pendidikan melaksanakan AN menetapkan pembagian sesi untuk setiap peserta didik beserta komputer yang akan digunakan selama AN. 3. Penugasan proktor. Yang A, setiap ruang AN 15 komputer ditangani oleh 1 proktor yang bertugas mengoperasikan aplikasi untuk proktor. Nah, di sini yang jadi masalah memahaminya nih, nah. Setiap ruang AN tanda kurung 15 komputer. Ini kan untuk yang offline itu iya 15 komputer, 1 proktornya. Nah, yang dulu pernah ulun ketahui itu untuk mode online itu 1 server itu tidak dibatasi berapa komputer kliennya, misalkan 20 bisa, 25 bisa. Nah, adakah dari Pak Muja atau kawan-kawan yang lain di sini yang memahami makna dari poin 3A ini? Karena kita dituntut
cepat bekerja, sedangkan hari Senin itu kalau tergesa-gesa kita gitu nah. Kalaunya ulun memang ada pernah mendengar yang untuk komputer klien itu yang jaringan atas lah. Nggih. Uji seperti yang sampaikan. Nah, itu namun kita melihat dengan adanya yang beban bandwidth. Ya. Kalaunya 20 kita paksakan 45 bunuh diri. Jujur Bian. Nah, itu nah kalau ulun menyikapinya. Jadi kalau ulun ini kalimatnya tidak dibunyikan apakah ini untuk jalur atas atau jalur bawah ada. Nggih. Jadi kalimatnya ini sepertinya umum ini. Sepertinya kalimatnya ini umum di cover jadi satu. Apakah itu menggunakan full online atau semi online? Nah, kalau melihat dari kalimat poin 3 ini, jadi tidak dibunyikan untuk pelaksanaan tertentu. Tujuannya 15 Mbps untuk 15 klien. Katakanlah bunyi di syarat itu. Tapi up to iyalah. Ya. Nah, sehingga kalimat ini nyambung dengan kalimat spesifikasi minimum. Kalau yang jalur online, kalau yang jalur offline, hati-hati juga. Kecuali pian pernah menggunakan 45 komputer sekali jalan untuk untuk satu server. Kalau sanggup 32 GB RAM-nya silahkan. Kalau RAM-nya masih 8 mungkin perlu di-upgrade kayak gitu nah. Kalau anak seangkatan. Cuman nanti kalau seangkatan siap-siap kalau didatangi oleh Satgas. itu bunyinya siap-siap ya Allah Pak Rep didatangi Satgas. Kalau 45. Jadi kalaunya kalau menyikapi ini kayaknya umum. Sepertinya umum kalimatnya ini. Jadi bukan intinya untuk 15 komputer full online satu server. Ya Pak. Satu PC server. Jadi ini yang jadi pertimbangan lagi untuk kita mengatur sesinya lagi. Nah. Jadi gini Pak Pere, kan 15 satu komputer, sedangkan main kan ada 30. Maksimum tadi kan per sesi. Ya. Karena 15 per komputer, ini komputer aktif lah. Komputer aktif maksudnya lah. Maksudnya di dalam ruangan itu 30 ke 100 nggak ada masalah, penting aktifnya 15 untuk pelaksanaan ini. Nah, jadi nyambung akhirnya antara 30 dibagi dengan 2 sesi, satu hari pelaksanaan. Jadi sesi 1 15, sesi 2 15. Ya. Akhirnya nyambung semua. Termasuk yang pelaksanaan yang yang semi. Yang semi nyambungnya di mana? Jaringannya maksimum 15 Mbps itu yang informasi minimum standar minimum lah. 15 Mbps sehingga untuk satu klien itu ada 1 Mbps. Tidak mencukupi kata Pak Farid kan kemarin tidak sampai 1 Mbps untuk pelaksanaan AN kan gitu kemarin itu lah. Ya. Diinformasikannya gitu kan. Ya. Nah, berarti satu komputer itu 1 Mbps. Cuman kita perhatikan up to ada. Ya sehingga yang 10 bagaimana? Ya seperti yang disampaikan Pak Peri, siapkan jalur alternatif. Yang 10 bukan kada kawa sanggup, cuma siapkan jalur alternatif. Alternatifnya apa? Ya tadi misalnya hendak menambah silahkan. Yang kedua menyiapkan HP silahkan. Kan seperti itu. Nah itu mungkin. Yang lain kayak boleh. Yo Pak Arif. Pak Yusuf. Bingung lah. Kita mau ngopi dulu lah. Mesti lu minum lah. Lu minum lah. Ya, lu sambil lah. Sampaikan aja langsung supaya kada bingung. Iya.
Oke. Untuk kita ngikuti Pak, ngikuti web AMBK. Kita ikuti web AMBK. Kan kolonya untuk paparit itu Sidin merencanakan malah, namanya merencanakan pasti bisa lepas entah dari Satgas Covid yang minta undur atau segala macam. Nah, jadi kita ikuti di web AMBK infonya itu. Oke, undur. Benar kan Pak? Itu untuk gladi lah. Untuk gladi. Untuk gladi malah dulu lain pelaksanaannya. Lu nampak dulu Pak Ferry lawan Pak Mujalah sambil. Ya, makan kah? Mati aja kameranya. Ya. Ya silakan Pak Ferry kembali ke mapping Pak Ferry. Oke, jadi ulun ini mapping lah langsung ulun lihat, ulun izin share. Jadi yang merasa bingung nyalakan aja mic-nya, nyalakan aja mic-nya langsung. Memastikan dulu aja Pak Mujai. Siap. Itu berarti dalam satu gelombang itu 30 lah maksimal lah. Maksimal 30, tapi dibagi 2 cc. Bukan 1 cc. Maksimal 30 satu gelombang. Berarti kita yang 45 orang ini, yang sekolah-sekolah dengan peserta 45, berarti terbagi menjadi 2 gelombang lah. 2 gelombang bunyinya gitu. Gila. Nah, kalau ada memapuni, kalau yang satu gelombangnya kalau cukup, kecuali kita punya 2 ruang. Oke, artinya ya itu tadi maksimal 30 tadi lah. Maksimal 30. Itu kemudian misalkan nih di gelombang 1 ada 25. Bagi 2? Dibagi 2 lah, 2 sesi berarti. Bagi 2, nggih. Bagi 2, nggih. Berarti 25 bagi 2 dapat 5 berapa? 15 dan 10. Anggap aja 15 lawan 10. Itu berarti satu gelombang selesainya 1 hari lah. 2 hari. 2 hari. Oh, 2 hari. 2 hari. Jadi gini Pak, misalnya Ulun, Pak Yusuf, Pak Ferry lawan Pian. Ulun lawan Pak Ferry, Pian pasang di gelombang 1. Ya. Tanggal 1, tanggal 2 misalnya main. Ya. Nah, Ulun ada di sesi 1, Pak Ferry ada di sesi 2. Jadi Ulun main dengan Pak Ferry itu di hari tanggal 1 sampai tanggal 2. Tanggal 3, tanggal 4, Pian lawan Pak Yusuf. Iya. Ulun kan ada lagi lawan Pak Ferry main. Ya, berarti tetap satu orang itu melaksanakan 2 hari lah. Iya, tetap 2 hari. Iyalah, berarti lah. Oke dulu. Maksudnya jumlah pesertanya Pak. Jumlah peserta yang pelaksanaan real di lapangan. Kalau nyepian ibaratnya orang 30 ya nggak ada masalah. Ya misalnya yang sekolah kecil misalnya ada Bapak, ada usaha kita sakit kepala, siswanya kami kurang. Mencari kayak apa kalau usah dipikirkan ada maju. Oh misalnya dari 45 ternyata cadangan sudah menutupi semuanya, masih aja ada yang kurang, biar aja ada masalah. Karena bukan keinginan kita. Nah yang jadi masalah ini terkadang kita ini kita terpantau. Kalau terpantaunya apa? Di siswa 50, di 40 itu siswanya keluar mutasi. Ternyata sudah ditutupi oleh siswa yang cadangan, kadang awal lagi, nah itu kadang-kala kita yang jadi masalah. Atau orangnya bermasalah. Nah itu yang jadi masalah terkadang bagi kita. Karena penarikannya diambil langsung oleh pusat. Seandainya dikembalikan ke daerah, sekolah maka bisa akan menentukan seperti itu. Coba kalau udah pulang, harinya penilaian, survei. Kalau kita memilih, kita pasti memilih yang baik-baik. Akhirnya kayak itu kalau, nah,
Makanya dipilihakannya nang bahasanya nang lapah, nang sadang, nang tingkatnya atas kan kayak itu. Oke, mungkin kayak itu Pak. 3 cc. Nah, kalaunya ulun menyarankan 2 aja Bang, supaya nyaman berdasarkan kalaunya edaran di sini tadi kan. Kalaunya edaran di sini yang kalaunya bunyinya tadi ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, kamu berarti sama nih, kalau ke Dinas Kabupaten Kota kan berarti bunyinya provinsi kabupaten gitu nah. Nah, cuman ulun kada tahu apakah sudah turun enggak dari dinas ke dari provinsi ke dinas ini kada ngerti ulun ke kabupaten. Ulun kada wani membagiannya ke bawah dulu. Karena kalau khawatir kena melangkahi pesalman. Nah, jadi ya, kalau hendak nyaman, saran ulun bisa tak gunakan karena Pak Peri itu kita mutlakkah untuk 2 cc. Nah, jadi nyaman gitu Pak Peri. Ya. Enggih, supaya nanti nyaman kawan-kawan di lapangan. Karena kan belum ada juknis nih. Supaya nyaman. Kalau nanti dari pernyataan Pasalman silahkan dikondisikan 3, mungkin mekanismenya perlu dijabarkan juga. Tujuannya apa? Supaya kawan-kawan di sekolah nyaman berpandil ngobrol sekolah. Oke, nggih. Itu kalau malah lu minta maaf lah. Karena kita ini bukan kita kadang-kadang ambil keputusan menghargai pimpinan. Karena bilangnya bermasalah kita cari orang. Nah, itu ulun kehendak kita nih disari orang, kita sudah pegawai uyuh. Itu mendengarkan nih saya cari orang ini cari kepala sekolah ini. Ulun kalau nyaman merasa lain kan menggawi kayak itu nah. Nah, itu maksud ulun. Jadi supaya kita nyaman berpandil lawan sekolah, bendahara kayak ini kisahnya. Nah, jadi kalau sudah kayak itu ujian dinas, kita gawe aja nggak ada apa-apa lagi nih. Nah, itu silakan Pak Beri lagi lanjut. Pak Beri, ulun bisa izin lah ulun mensyaratkan apa itu anggit ulun coba-cobaan anggit ulun. Yo. Dah ulun pin. Ya ulun pindah. Pakas tadi mana? Lawan bojo lo. Wah, bojo. Taruh dulu Pak lah. Tampil lah Pak. Belum. Ya. Ulun coba-coba kayak ini bujur lah Pak Muja atau Pak Peri. Cepat Pak lo menjawab cek kawan lah. Peserta 45 gelombang 1. Ulun anggap aja ulun bagi menjadi 25 lawan 20. Nggih. Kemudian gelombang 1 ini ulun andaki 13 hari pertama. Hari keduanya 12 kayak ini kah atau kayak apa nih? Bingung nah. Harinya tetap kayak apa Pak? Pas saya kan Bapak bujur. Ya. Bujur aja. Pertanyaannya gini. 45 ini dibagi 2 dulu itu pertanyaannya berapa Pian? Ini 25 lawan 20 Pak ini. Nah, kalau 25 lawan 20 bagi 2 belum 25-nya. 13 Pian sama 12 ya bujur aja kan ada masalah. Berarti kena hari pertama 13 orang di sisi 1 13 orang ini bagi 2 lagi. Bagi 2 lagi loh Pak. Kalau bagi 2 kan sisi Pak. Sesinya kan makin halus nih. Ini kan baru di hari nih. Ini menjadi 7. Iya. 6. Nah, itu iya. Kalau siswanya 34 Pak. Kan satu gelombang tuh 30 orang loh. Ya. 4 orangnya itu Pak di gelombang kedua loh Pak. Gelombang kedua. Yang jadi ke satu gelombang aja. Yang 34 itu orangnya kan usah dipaksakan jadi 2 gelombang. Ini guru kepala sekolah kena kebanyakan duitnya. Pian kali amalnya duitnya ada kenapa Pak? Jadi Pang tuh kayak apa? Kan aturannya satu gelombang 30. Maksimal. Maksimum. Iya maksimum segitu sudah. Amun dijadikan satu gelombang aja boleh lah Pak? Boleh. Kenapa Pak? Berarti kalau hajan 17-18. Iya pembagian di sini gini nih. Ini kan 30 berapa tadi?
Nah, kasus sama kan kayak ini, munculnya halus ini kan nih. Yang hitam ini lah dapatnya. Nah, jadi ampun, tunggu dulu lah. Ampun Pak Arif kayak gini Pak Arif. Hasilnya nanti. Ulun matikan lah gitu Ulun lah. Biar aja dulu. Sila. Tinggi. Nah, jadi ini kita bagi dulu. Kan, bagi ini. Dapat segini. Dapat 25. Kemudian 25 ini dibagi hari. Dapatlah segini. Satu hari itu ada 2 cc. Kita kalau Ya. jangan lupa pilih lah. Yeah. Satu hari ada 2 cc. Berarti 1 cc-nya berapa nama Jo? 7 atau 3 atau ini? Nah, itu. Nah, kalau yang punya ibu tadi, punya ibu ini berapa, Bu? 30 berapa? 34, Pak. Nah, kalau 34, kalau pian dijadikan 2 gelombang, 34 bagi 2 berapa, Bu? 34 bagi 2 berapa tuh? Berapa? Ya, 17. Nah, berarti 17 ini. 17 bagi 2 untuk sesinya. Sisi satunya separuh, sisi satunya separuh. Nah, izin ulun memahami yang tadi, memahami pun Pak edaran yang tadilah. Ya. Jadi di gelombang 1 ini itu maksimal 30. Ya. Oke. Itu berarti menurut ulun pribadi lah, bukan berarti satu harinya harus dibagi lagi, Pak. Jadi sehari itu tetap 25. Jadi sesi 1 13, sesi 2 12. Nah, pemahaman ulun kayak itu. Jadi hari 2 itu juga tetap 25. Jadi sesi 1-nya 13, sesi 2-nya misalkan 12 seperti itu. Oh iya, bujur, enggak salah. Ya, bujur, ya. Ya, bujur, enggak salah, Pak. Oke. Ya, nggih. Ini hilang nih berarti lah. Hilang. Ya, berarti ini hari 1, sesi 1 ada berarti 13 orang ini sesi 1. Ya, bujur. Kemudian nanti ya sesi garis miring sesi aja, Pak. Di hari garis miring sesi aja sini nah. Gini aja, Pak, supaya aman nah. Sesi 2-nya sesi 12. Siswa, ini sesi 1 lah. Berarti ini esok berlaku juga untuk hari kedua loh. Sama. Ini berlaku untuk hari kedua lah. Sama. Ya. Bisa ditukar. Bisa ditukar lah. Berarti ini sama juga lah berarti lah. Sama, iya. Ya. Berarti 5 lawan 5 ini. 10 lawan 10. Iya, 10. 10. Berarti kayak ini mana? Nah. Ya, sip. Berarti dalam satu gelombang itu siswanya maksimal 30 lah. Ya. Sesuai edaran. Ya. Nah, kalau yang aja terserah kita lah, ibaratnya yang hari 1 13 12, esoknya misalkan 12 13 lah. Kemudian lebih rata 11 sekian. Belum merasakan pagi siang. Nah, kalau yang satu gelombang, kalau yang satu gelombang 32 tadi, hilangkan satu gelombangnya, Bu. Ini kan ada 2 gelombang, Bu. Nah, pian hilangkan satu gelombangnya. Jadi siswanya di drop ke sini semuanya. Langsung bagi 2. Jadi menaruh siswanya pelaksanaan di sini aja lagi kena. Sisi 1, sisi 2-nya aja. Nah, jadi sisi 1-nya berapa? 34 karena satu gelombang.
Berarti bagi 2 itu 17 berarti kalau ya 17 lah. Ya 17 berarti. Ini sudah sesuai yang disampaikan Pak Arif ini. Jadi yang misalkan baru masuk lah, ini ada edaran. 1 gelombang maksimal 30 siswa. Kemudian satu ruang itu disarankan oleh pos AN 15. Jadi bujur aja yang jar Pak Arif ini 13 siswa, kadang melebihi. Kadang melebihi 15 lah. Nyambung aja lawan yang tadi berarti lah. Oke, nyambung benar. Nah, tapi ini kita jar Pamuja tadi, misalkan ada kelebihan 4 orang, kita sikapi ya, berarti Pamuja lah, berarti gitulah. Ini sikapi aja, sikapi. Cuman kita kembali dulu ke pelaksanaan kemarin simulasi. Simulasi kemarin sukses lah. Sukses. Nah, berarti jalan udah. Konsultasikan nanti lawan Pak Salman. Pak. Lebih 30 lah, Pak. Ya, ganjil, Pak. Tanggung. Sedikit benar bagi 2. Kalau di Depodik itu aman. Kalau di Depodik itu aman pembagian rombal. Siswanya 40, kawakan jadi 2 rombal, kawa. Karena tanggung bahasanya. Nah, kan ini kan konsultasikan juga Mas Salman dulu. Tujuannya apa? Supaya ada komunikasi internal sekolah dengan pihak dinas. Nah, karena khawatir, wah, mantan-mantan bubun tim tenis provinsi mengambil alih, langsung bersikap, nah, karena pelang kita kena. Kalau Pak Salman kira-kira welcome aja. Kalau orang akan tahu ini akan kasihan kena. Jadi tetap juga pengen berkoordinasi ke pihak dinas dengan kawan-kawan beliau-beliau yang mengambil keputusan. Kemudian hasilnya kena tetap dia sampaikan ke kepala sekolah supaya kepala sekolah kalau ditakuni datang wartawan kalau menjawab nyaman pian, jadi kadang-kadang jadi komunikasi pian dengan kepala sekolah bagus kayak gitu nah. Oke. Nah, aman sudah nih pasnya susunannya gini. 14 susunannya lah, 45 lah. Ya, tinggal terjemahkan aja lagi gitu. Yo, ada lagi yang hendak share screen? Gunakan. Siap. Sip, mantap Pak Arif. Kirim ke grup Pak Arif. Ya, insyaallah. Ada lagi? Pak Wija kah, Pak Yusuf kah? Hendak melihatkan pengaturan sesinya. Ulun belum mau. Atau ibu-ibu, jangan supan bu-ibu. Ulun kemarin Bu-ibu belum mengerti, jadi ulun bagi jadi 3 sesi. Sesi pertama 15, sesi 2 15, sesi 3 15. Jadi 45. Nanti ulun rubah lagi. Sama pun ulun sama Pak. Punya ulun sama juga. Karena edaran ini edaran dari kita ini mengeraba-raba Pak Yusuf, ada edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi yang menunjukkan suratnya itu ke Dinas Kabupaten. Namun di Dinas Kabupaten belum keluar gitu nah. Jadi kita persiapan dahulu gitu nah. Jadi sementara ini kada ulun share aja dulu lah, karena menunggu juga edaran itu berarti lah. Share hakar apa juga. Share aja dulu, siapa tahu hendak disimpan dulu kan. Jadi bila ada nang edarannya keluar, jadi kawan penggawi. Jadi ada Pak Arif. Share colek Pak Salman kayak apa menurut Pian? Sip jer, nah pakai sudah berarti. Ya kalau mau mere. Iya. Colek Pak Salman. Oh mantap. Lah lanjut sudah 03. Yang 2 apa kayak apa kalau aja siswanya kurang langsung Pian respon oleh ibu yang lain yang siswanya kurang 45. Lalu kita Pak Salman bersambut. Jadi dipancing dulu gitu pihak pimpinannya dipancing ya Bang. Pilih menangkap kena set kalau muncul kayak apa yang siswanya kurang dikondisikan dengan ruang satu gelombang. Teman Pian. Jadi secara kada langsung sudah ada respon. Chatnya Pian simpan. Jangan jadi nyaman jadi ada apa-apa. Bepandirnya kayak itu nah. Adakah yang hendak jar Pak Arif? Pak Arif.
Ada yang hendak digawiakan Jar, melihat dengan jumlah siswa yang berbeda Jar, dengan cara pian. Oh gitu Kak. Share screen lagi lah, cuman ganti Ya. siswanya. Ya. Sebentar Kak, abi meeting dulu. Suruh duduk naik dulu Kak. Tunggu di luar dulu tuh sebentar. Minum. Jadi harapannya kawan-kawan ini kami di sini bukan pembisanya, bukan apa, kita diskusi. Jadi pian yang bingung yang hadir di meeting ini langsung keluarkan. Ulun permisi sebentar lah, ada tamu lah. Siap. Udah Kak. Ya. Tadi Ibu siapa? Ibu NA kayak itu 34 Jar. Berapa? 34. 34. Terus 34 ini dibagi 2 gelombang kah? Rencana 1 kah? Nah, karena ini hitungannya Mepet. Hitungannya tadi ya mepet tadi, berarti kita satu gelombang aja. 1 gelombang. Berarti tetap di sini kan gelombang 1 tetap 34 nih. Nggih. Gelombang 2 berarti Ini ulun tutup sementara lah. ya angkanya jagain sayang dihapus. Jika ada putihkan aja. Ya, nah. Berarti Hari 1 ini berarti 17. ya. Hari 1. Mm-mm. 17. Nah, Hari 2 nih kayak inilah berarti 17. 17. Ini 17 juga lah. Nggih, nah. Jadi sudah. Jadi Iyalah, tapi lebih 15 lah tadi lah. nggih, lebih 15 ke apa sedikit ah. Itu tadi jar Pak Muja tadi berarti konsultasi lagi. Konsultasinya lagi dengan ranjau, bukan ranjau Bang, pagar-pagar yang ada. Hitungannya kada pas lawan apa tadi Anggit Pian tadi Pak Ferry apa tadi? Ya pos AN. Ayo adakah lagi yang kurang paham? Jangan malu. Halo Om, kalau ruangannya 2 itu bisa nggak di atas 30 Om? Ulang-ulang. Apa Pak? Putus-putus. Kalau ruangannya itu ruangannya 2 Om. Tetap nggak bisa lah di atas 30 Om. Jadi 1 gelombang aja Om. 1 gelombang. Ruangannya 2. Ya. Mau 45 kah maksudnya? Nggih. Itu makanya disarankan oleh ada posnya kan yang tadi yang 30 maksimal 1 gelombang 30 itu Bang kenanya. Tapi kan itu masih di Dinas Pendidikan Provinsi. Nggih. Jar Pak Salman misalkan langsung aja kadu sama Bupati Dinas Provinsi misalkan suratnya kededa dari Dinas Pendidikan sini. Kita ulah 45 bisa. Nah, jadi ini kita membikin ini hari ini persiapan kalau nanti Senin. Persiapan kalau nanti Senin suratnya yang dari Dinas Provinsi tadi itu keluar. Nggih. Nah, ya. Siap Om. Kalau ulun kada apa-apa, lebih cepat lebih bagus. Nah, maka itu Om. Ulun penganut anu juga Yusuf Kala. Ulun maka sudah mengatur anu aja 1 gelombang aja. Iya sama, ulun 1 gelombang juga karena kan ulun lab itu sudah protokol itu bisa cuman 34. Nah, sisanya di ruangan 11 orang. Pengaturan jadi 1 gelombang. Tapi ternyata ada surat yang itu tadi. Surat dari Dinas Pendidikan Provinsi yang belum dibuat oleh Dinas Pendidikan kita. Apakah nanti diambil surat itu atau tidak nanti nunggu Pak Salman hari Senin, kita tunggulah. Siap Om. Yo, ada lagi? Sudah, sementara belum Om. Nggih. Makasih. Sesi itu terakhir hari Senin. Kalau Pak Nggih Senin, makanya Pak. Malam tapi lah mendadak nih. Senin malam.
Senin malam jam 23.59 kalau. Sempat aja. Yang penting pantau. Karena bila inya ada tersusun, maka tergenerate otomatis oleh pusat. Jangan bertakun kenapa kayak ini. Kalau kena misalnya nih, kita kan udah menyusun lah. Misalnya ulun nih kan udah menyusun, hendak menyusun, kenapa sudah jadi ampunku kayak ini susunannya. Nah, berarti itu kita yang kada menyusun. Beda kalau kita ibarat sudah menyusun terubah, nah itu bisa kita komplain. Cuma komplainnya itu pun kada kawan juga kita merubah. Kan kayak itu kena. Makanya yang penting pian jangan mengenerate lagi kalau sudah ada di NT itu nah. Hati. Hasil susunan ini nanti yang kita informasikan ke siswa. Kita informasikan ke siswa terkait dengan siapa sisi 1 yang turun, siapa sisi 2 yang turun. Gitu. Oke, Pak Muda nyambung pertanyaan dulu nah. Apa siap. Itu? Ini tidak ada kaitannya lawan sesi nih. Ini menyambung yang tadi Jarbian. Ada termasuk di dalamnya siswa yang agak trouble. Tugas kada pernah ngumpul, kabarnya kada ketahuan, tapi belum menyatakan diri keluar dari sekolah. Nah, padahal dia termasuk di sampling. Pada saat sampling kan kemungkinan hadirnya cuma sekian persen aja. Maka itu kemudian digantikan oleh cadangan langsung otomatis. Cadangan untuk menaikkan. Cadangan yang naik malah. Cuma untuk mekanismenya ini, ulun tahu termapping langsung oleh pusat cadangannya nih. Siapa yang maju duluan? Jadi langsung di mapping oleh pusat. Peserta sampling. Kita kan sepertinya kita sudah misalnya mana 17. Apa misalnya tadi berapa? 10 misalnya tadi. Ya. Karena cadangannya ada 5, jadi kita 5 itu dibagi kedua ruang, kedua sesi itu. Jadi langsung otomatis ada mencari kita. Oh misalnya Pak Arif cadangan di kelasnya ada. Jadi karena misalnya Ibu Nur Hasanah ada masuk, pada hari itu langsung digantikan oleh Pak Arif. Meskipun nih satu sesi kali hadir, tetap langsung digantikan keduanya. Jadi Ibu Nur Hasanah kalau sempat lagi meraju ini istilahnya. Berarti data-data yang dipakai data pengganti itu Pak lah. Iya langsung data sih cadangan naik. Cadangan lah. Otomatis. Peserta cadangan tuh standby tuh dari sisi 1 sampai 2. Iya standby kayaknya. Guru. Ini standby di sekolahan juga lah. Adanya standby-nya gini aja Pak. Bila ini sudah ada konfirmasi si utama ini sudah masuk. Iya. Langsung naikkan. Iyalah. Langsung aja toleransi kita tetap sepakat saja misalnya kita toleransi misalnya 15 menit. Kalau ada di tempat langsung ganti cadangan misalnya. Oh iya. Nah, beda kalau misalnya ada konfirmasi Pak, ulun terlambat karena hujan ini. Ya. Jadi kamu bagaimana nih? Gantikan kada? Gantikan aja langsung. Oke dah. Langsung kita tetap sepakat saja Pak. Ya. Daripada mengorbankan yang lain. Terpaksa kita kayak itu caranya. Amunnya kurang ya. Pokoknya mau kita mengikuti alur dulu. Artinya kan yang karena kurang 45 kada memenuhi cadangannya tidak. Ya mau tidak mau kita harus jemput bola kayak gitu nah. Kayaknya ini bujurkan anak masuk kada kah? Bilainya kada. Berarti ya kita buat berita acara kan pada akhirnya. Tapi bilainya jelas bisa hadir, mudah-mudahan bisa turun segera ke ruang ujian kan kayak gitu. Siap. Nah itu. Yang terkendala kita di SD. Nah SD ini yang kasihan. Karena yang di SD ini otomatis karena yang terlibat orang tuanya antar. Itu jelas. Coba aja karena di SD yang jadi jadi bumerang benar kita ramenya di SD. Kalau di SMP masih mending kita. Artinya rasa sadar dirinya sudah mulai tinggi. Oke, lanjut Pak Arif. Lah, lu matikan dulu Pak lah. Siap. Ini ada pertanyaan. Lord N bertanya di grup chat, Pak, berarti kalau 45 itu harus pelaksanaan 2 gelombang lah, Pak.
Apa tidak bisa kalau satu gelombang dengan 2 sesi? Ini ulun tampilkan lagi edaran dari ininya. Yang dari pos aja Pak. Yang dari pusat aja dulu. Dan dari pusat ke dalam batas maksimalnya Pak gelombangnya. Nah ini Mr. Lord, 20 nggak tahu nah siapa ngaran pian. Jadi ini nomor 4 nih, menerapkan protokol kesehatan di lingkungan satuan pendidikan maksimal jumlah peserta yang hadir dalam satu gelombang sebanyak 30 peserta didik. Nah ini tadi Pak. Ini jadi yang menyebabkan kita terpaksa memindah ke gelombang 2. Nah. Gelombang 2 Pak, 2 gelombang. Oke, maksudnya dua gelombang. Dipindah ke gelombang selanjutnya. Jadi ulun tekankan dulu Pak Mr. Lord. Jadi intinya surat ini masih beredar untuk satuan pendidikan SMA SMK. SMA sudah fix Pak. SMA sudah fix yang lo sampaikan tadi. Ini surat ini sudah beredarnya di SMA SMK. Dan tujuan surat ini kan ditujukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Namun di kabupaten kita Pak belum keluar menanggapi surat edaran ini. Nah itu Pak. Jadi bisa jadi keinginan pian terjadi di hari Senin nanti bisa Pak. Jadi jar pasaman kada papa 45 dalam satu gelombang. Berarti aman kita membuat langsung 2 sesi itu misalkan 45, atau yang punya komputer dan jaringan bagus 1 sesi langsung 45, kada masalah. Jadi kita menunggu. Iya, itu intinya. Yang dari MTS berarti nunggu Kemenak. Jadi seperti itu. Ini punya ulun itu di sekolah itu kliennya ulun ada 140 dan kecepatan internet itu 70 Mbps dedicated. Jadi kalau ulun ambil jalur bawah misalkan itu tadi 15 30 yang jaringan HP-nya. Nah, sisanya itu cukup aja atau jalur atas maksudnya jalur HP, jalur atas 15, jalur bawah 15, sisanya yang sebelahnya pakai router satunya itu masih aman. Ulun dengan speed test. Di tes masing-masing masih aman. Itu kalau mau digas tanpa membatasi edaran lah Bapak Ibu lah. Ada bertanya Ibu Nur Hasanah. Maaf Pak, berarti untuk yang kurang dari 45 siswanya dan ada yang siswanya tidak tahu entah kemana, itu dibikinkan berita acara aja. Sip. Oke. Nanti tetap dilaporkan. Oke, dilaporkan. Nah, misalnya ini kandida, ulun misalnya 4 di utama, kemudian ulunnya ada sesuatu dan lain hal, karena isoman kah apakah, buatkan berita acara. Bahwasanya ulun digantikan oleh Pak Nur Wijayanto sebagai cadangan mengganti ulun, alasannya karena ini. Nah, itu bagian daripada pelaporan ke sekolah administrasi aja. Dan juga nanti pelaksanaannya seperti apa administrasi pian ke dinas gitu. Dinas melanjutkan ke atas kena gitu. Karenanya yang terbaca adalah ID server dengan tampilan wajah yang konkret, meskipun itu misalnya yang logika kita adalah misalnya Pak Peri. Tapi Pak Peri kada hendak, ulama makanya pun Pak Peri kada tahu juga orang kalau daripada Pak Peri, pada bukan Pak Peri. Logikanya kayak itu. Tapi alangkah bagusnya sesuai dengan yang sesuai adanya saja. Tapi kalau hendak memanipulasi ya pian
kita kembali ke individunya aja lagi. Kalau anak bermain curang, kalau Allah sarankan jangan. Kini kita yang kena itu. Nah, ya memang kalau mencari celah untuk main curang kawa, cuma konsekuensi tanggung jawab masing-masing. Itu aja. Bila uji sekolah kawalah. Kalau melihat mekanisme kayak ini Pak mungkin kau aja. Cuma lu kan tanggung jawab tuh aja sudah. Anak silakan. Kalau misalnya Pak Yusuf misalkan anak 4. Kalau misalnya siswanya bagian daripada orangnya ke bawah, kapan tingkat berpikirnya ganti orangnya pintar misalnya bolehkah itu secara sekolah. Ada papa itu usaha sekolah. Kayak gitu. Nah, itu ya berarti kita siap-siap kan kalau jadi takutin orang. Kenapa pian kayak ini? Kenapa pian kayak ini kan siap istilahnya nih. Intinya kayak ini kita jangan kalau melihat hasil Bapak Ibu kita kan perlu takutan nilai kita rendah. Jangan takutan. Justru yang nilainya tinggi itu jadi masalah. Kenapa? Pertama, kalau kita pertama tinggi, bahasanya super tuh. Nah, mantap. Tahun akan datang kawalah kita. Tapi kalau kita mulai tahun pertama ini rendah, misalnya anggap misalnya 60 misalnya lah, 60. Kemungkinan akan datang kita bisa menganalisis kekurangan ini kekurangan peserta didik kita di sini. Kekurangan peserta didik kita kayak gini. Jadi kita bisa memperbaiki pembelajaran kita di sekolah. Tapi kalau penilaian kita sudah 80, bah siap-siap jepian. Sakit mempertahankan. Lebih baik naik baku Yakult daripada turun mendabuk. Nah itu Bang mungkin artinya lebih baik naiknya pelan 70, 75, 80, 85 artinya ada progres. Kalau langsung 80 langsung kita mencari hasil untuk mencari prestasi dan bantuan ya siap-siap ya. Karena yang dibantu orang itu jelas yang di bawah. Yang di follow up itu orang itu jelas yang di bawah, ada mungkin di atas. Yang di atas kena akan mendampingi yang di bawah. Anunya kayak itu teknis mekanisme pendampingannya seperti itu. Ada mungkin yang di bawah didampingi orang bawah. Pasti yang mendampingi yang dari atas. Yang dibantu karena orangnya kurang, karena fasilitasnya kurang, makanya ada perpatika. Perpatika itu membantu informasi prasarana yang ada di sekolah. Oh wajar, sekolahnya kayak ini dari perpatiknya mencukupi nilainya sekian. Oh maka perlu dibantu untuk komputer, perlu dibantu ini. Nah kalau yang tinggi gitu Bang. Nah jadi kita jangan terorientasi dengan nilai dulu, jangan. Untuk akreditasi apa nggak ya Pak Kena? Nah itu bertahap. Akreditasi kan 5 tahun. Nah mungkin itu ke depannya Bapak Ibu. Itu agak jauh sih pemikiran kita. Karena itu bakal terjadi nantinya. Biasanya kita yang penting aku tinggi nilai dulu. Kebanyakan kayak gitu. Sedangkan prosesnya masih panjang. Mungkin itu Pak Pere. Bapak Ibu-Ibu yang lain silakan. Pak Hadi Kak, Pak Hadi. Adakah disampaikan Pak Hadi? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Ini dapat aku nih Pak. Oke, Pak Jailan. Kami kan 41. Siswanya 41. Otomatis kan kada cadangannya Pak. Nah kayak apa ini karena bila ada yang kada turun, kada tahu kemana itu kayak apa? Oke, siap. Untuk yang tidak ada cadangan, sudah ada siswanya Pak, ikhlaskan sudah Pak. Jangan terlalu bingung cari Pak. Artinya kita logo aja. Ada kau kita memaksakan. Ada kau memaksa Pak. Yang kadusah juga guru mengisiakan. Karena pakai kamera masalahnya. Pusing Pak juga. Soalnya itu soal-soal di situ juga akan memusingkan guru. Apalagi nang tuha-tuha. Lumayan banyak artikel untuk literasi itu. Jadi bagi yang kehilangan siswa di hari itu yang tidak ada cadangannya, ya sudah, anak kita hilang dah berarti hari itu kan. Besoknya cari lagi Pak.
Kalau bisa ya kalau. Nah itu sama nih seluruh gara-gara pandemi, siswa di sekolah kami pun sangat banyak yang kabarnya tidak tahu kemana. Di mana ribanya? Di mana-mana. Oke, kayak apa jalan nih? Jadi didiamkan aja lah, Pak. Oke. Buat berita acara, Pak. Buat berita acara di pelaporan. Berita acara bikin. Oh, nggih, Pak. Dilaporkan nantinya siswanya ke ini, kondisinya apa, informasinya sudah. Nah, nyaman gini. Nggih, Pak, nggih. Makasih, Pak. Pak. Nggih, siap sama-sama. Ini untuk gladi, pengaturan gladi rasanya kalau sebelumnya UNBK Bahari Pak Mujalah, pengaturan di gladi ini sudah final Pak Mujalah? Sudah final kan DNT sudah keluar. Kada bisa lagi berganti-ganti sesi. Ada awal lagi. Jadi hati-hati kita jangan sampai tertinggal mengatur sesi. Tapi DNT sudah keluar kalau lah. Kami sudah, SMP sudah. Nah sudah juga berarti kalau salah lagi dia ada. Ini ada pertanyaan nah dari Ibu Cahyaning Fristiara. Izin menyampaikanlah. Pembagian gelombang dan sesi untuk sekolah yang menumpang berarti disesuaikan dengan sekolah ditumpangi ya Pak. Nah jadi yang menumpang, yang mengatur sesinya itu sekolahan yang didatangi ya ini. Jadi mengaturnya sekolah yang ditumpangi. Namun kalau pian hendak pian berikan draftnya. Susunannya seperti ini. Jadi nanti yang tukang susun akan tinggal mengisiakan. Nah, cuman kalau memang keterbatasan belum paham, terserah sampean kayak apa bagusnya. Intinya dikembalikan ke yang ditumpangi pengaturannya. Nah, untuk moda gelombang pelaksanaannya itu pian kondisikan anaknya apa. Misalnya pian anak seme, bepada seme. Alasan pian kenapa? Karena alasan dari sekolah kayak apa ini tumpangnya nih. Nah jadi Bapak Dejo dulu. Karena waktu pian itu berbarengan kena dengan waktu yang ditumpangi. Sama. Jadi secara tidak langsung di satu UK ada 2 ruang nanti di satu sesi. Di satu sesi dan di satu gelombang ada 2 ruang. Kalau si yang ditumpangi, meskipun yang ditumpangi ini membuat satu gelombang, 2 gelombang kayak gitu. Nah, misalnya di tempat ulun ini ada 2 sekolah yang menumpang dari SMA 2 lawan SMA yang terdekat di sini. Nah, jadi bagaimana pembagiannya? Kami pakai pool online. Sekolah lain pakai pool online dan satu sekolahnya menggunakan semi online. Tujuannya apa? Untuk membagi bandwidth itu tadi. Jadi yang semi online kami taruh di tengah. Karena ada mempunyai 2 titik kan, 2 titik internet nih. Nah memang di Perpaltik itu masih satu karena itu belum ada dulunya. Sudah Perpaltik rilis segala macam beres. Barulah dipasang internet. Kayak apa ya kalau sudah dipikirin biar aja kan apa-apa. Misalnya, Pak sekolah kami hanya memasang 1 titik pulang. Kayak apa di Perpaltiknya biar aja kalau sudah dikisah lagi karena Perpaltik sudah tutup. Dimasukkanlah tahun depan. Nah gitu. Jadi kalau yang ditumpangi tadi kan apa-apa. Cuman pengaturannya kembali yang ditumpangi. Untuk lebih nyamannya mappingnya ya bisa pian serahkan nama datanya kayak apa mappingnya supaya nyaman. Karena nanti mapping ini sama kita menyusun pemain bola di lapangan. Bila manuver salah susun terpuntal kira pemainnya. Nah, mungkin seperti ibu Cahyaning. Izin menambahkan sedikit. Siapa? Untuk Bu Cahyaning, misalkan yang pian itu ditumpangi oleh SD, itu pengaturannya masih belum, jadi santai aja. Jadi banyak yang bertanya masalah pengaturan SD yang menumpang. Jadi kita yang SMP ini yang dipikirkan SMP-nya dulu, gitu.
Kemudian pastikan perpaltik SD yang menumpang, sama dengan sekolah pian. Ya pemuja. Iya. Nah, jangan sampai nanti yang menumpang hendak semi online. Nah, abut kita. Yang penting kan ada koordinasi, tapi dilihat dulu. Bilainya ya bagus juga itu karena beda jenjang nih. Bagus, tapi kalau sama jenjang jangan coba pian masang semi full online keduanya. Nggih. Pak Cambe hantam pian yang kalah kita. Jadi itu untuk melihat di mana yang menumpang, mungkin ada yang tidak lapor, mungkin ada banyak yang seperti itu, ada yang miss. Itu bisa dilihat di Vervaltik kita, sekolah kita, itu ada sekolah-sekolah daftar yang menumpang. Jadi kalau orang tidak menghabar, kita yang menghabari karena Bapak. Jangan sampai kita menunggu nyojo aja yang menumpang, masuk udah menghabar. Kita berendah hati, berendah diri, kita datangi kalau nanti akhir-akhirnya menyusahkan kita yang ditumpangi. Nggih. Ini ada pertanyaan dari Bu Mala. Bu dari Nyaning tadi siapa? Nanti kami share draft pembagiannya. Terima kasih informasi jawaban kemudian. Oke, sama-sama. Dari Bu Mala, Pak, ada yang data sesi tadi ulun isi seperti punya Pak Arif. Tidak apa-apa loh Pak Arif. Senin masih bisa buka Pak atau harus hari ini si data sesi? Terakhir hari Senin tanggal 23 jam 23.59. Hari Senin tanggal 6 jam 23.59. Itu udah dari jar Pak Arif tadi di grup. Oke, silahkan ada yang bertanya lagi. Belum share dulu lah di grup kita lah pembagiannya. Iya. Untuk Pak Muda, pian tadi ditumpangi SMA-nya 2. Yang satu jenjang berapa sekolah Pak? 2 Pak. Untuk pengaturan dengan sesi dengan keterbatasan yang ada ini kayak apa pian Pak? Sama, ulun atur sama dengan proses sama pun kami. Jadi ulun buat 2 gelombang kecuali satu sekolah yang siswanya kada mencukupi. Jadi ulun buat 2 gelombang juga sama. Kecuali yang minta 1 gelombang. Karena kan sebelumnya ulun ajak mereka koordinasi dulu kayak apa hendak pian. Anak sekolah ditumpangi nih. Kita koordinasikan seperti ini alur mekanismenya sehingga nanti mereka yang menentukan seperti apanya maunya. Nah, jadi harapan ulun bagusnya kita yang ditumpangi kita ajak yang menumpang untuk berkoordinasi supaya jangan seolah-olah kita yang mengontrol. Untuk yang menumpang berapa masing-masing jumlah siswanya Pak? Ada yang 30 berapa kemarin kurang daripada 40 semuanya. Jadi ada 2 sekolah malah yang 30. Untuk pengaturannya ini nih Mas yang ulun mau tahu. Jadi kan pian itu sudah sehari kan kita satu gelombang satu gelombang itu 30 siswa. Enggak. Jadi kayak apa yang menumpang itu? Ruang pisah Pak. Oh, ruang terpisah. Ya. Ruang terpisah. Ulun buatkan satu ruang dengan posisi ruang terpisah sehingga mereka melaksanakan sendiri dengan melaksanakan sendiri gitu nah. Oh iya. Baik. Jadi kada digabung di satu ruang. Oke. Nah, jadi yang lain bisa mengambil apa informasi dari Pak Muja. Jadi di ruangan terpisah bisa. Ya Pak Muja. Iya, cuma kalau di ruangan terpisah dengan kapasitas internet yang berjauhan bisa kondisikan dengan semi online. Iya. Sampai akan tapinya kondisinya.
Nah, yang penting kita dulu yang prioritas menjadi ya sekolah kita yang menjadi prioritas kalau kita full online gitu. Nah, kalau misalnya sekolah yang menumpang itu kadang-kadang dipaksakan full online, jangan. Lebih baik kita bantu mereka dengan semi online. Nah, itu kalau sama jenjang. Tapi beda kalau beda jenjang. Kalau beda jenjang, jalankan aja di ruang yang sama. Karena orang sudah nggak ada lagi, sudah berbeda gitu. Nah, karena kan pelaksanaan SMP misalnya tanggal 2 sampai tanggal 5 misalnya. Misalnya lah. Nah, kemudian SD tanggal 7 sampai tanggal 10 misalnya. Ya, karena berbeda waktu, mainkan lagi juga full online. Dengan pengalaman yang sudah kita lakukan di utama punya sekolah kita. Seperti Pak Peri sampaikan tadi. Mungkin seperti itu, Bu. Pak, untuk yang menumpang tadi misal sama-sama online tapi dibedakan gelombangnya, bisakah Pak? Kayaknya terjawab Pak. Jalan. Ini dulu dijawab dulu pertanyaannya. Satu jenjang ada? Ya, satu jenjang tidak. Bu Siti. Kalau satu jenjang, pian pikirakan ke lihat belum bandwidth pun pian kayak Pak, kuat tidak? Kalau memang ada kuat, bisa sarankan semi online. Koordinasikan dengan pihak-pihak yang ditumpangi. Kecuali bandwidth pian mencukupi. Nah, pada pelaksanaan simulasi kemarin kayak apa kayak itu nah, waktu kemarin. Mungkin bisa dideskripsikan Bu Nur Hasanah biar nyaman kita kada meraba-raba. Atau aktifkan aja mikrofonnya jadi Bu Pandir. Jadi ngomong. Coba Bu Siti. Enggak Pak, kemarin kan gini, kata kepala sekolah ada yang mau numpang loh, tapi belum ada koordinasi juga dengan saya ini kebetulan. Kemarin itu katanya yang mau numpang itu dari paket Pak, paket B kan sama jenjangnya loh Pak. Nah, paket B sama. Nah, berarti kan waktunya sama dong Pak, semuanya dari mulai gladi dan ininya kan sama. Iya. Nah, untuk pengaturan ini, nah untuk pengaturannya ini yang Ulun bingung gitu kemarin, soalnya dari pihak mereka itu nggak ada ngomong ke Ulun gitu. Sedangkan Ulun ini kan kebetulan proktornya baru juga Pak, belum ngeh sama sekali juga gitu, masih bayang-bayang juga gitu. Nah makanya bingung. Saron gini aja Bu, pian minta maaf ya Bulah. Saron pian coba sampaikan ke Pak Taksan, minta tolong suruh koordinator paketnya berkoordinasi. Delaynya kada sudah. Makanya itu. Kalau usah kita bisa abot pulang kayak itu. Jadi ya, Pak, masalahnya nih, yang mengiyakan nih Pak, kan Ulun kan gak berani juga langsung misalnya enggak, atau ini kan namanya kan itu bukan yang pemilik, bukan haknya gitu Pak. Ya ada kepala sekolah, ada teknisi yang lainnya. Jadi kalau merekanya sudah iya, kan bingung juga jadinya Pak. Jadi gini, saya sampai ke kepala sekolah, karena yang menerima misalnya kepala sekolah nih. Pak, ini PKBMA sampai sekarang belum ada koordinasi nih. Kita nih ngalih agak susah untuk membicarakannya. Jadi harapan kita sekolah bisa dia menyambung lidahkan, menginformasikan supaya pihak PKBM-nya datang ke sini untuk berbicara, untuk ngobrol segala sesuatu masalah teknis. Nah, karena kalau ini kededa masalah teknis kita menyusun kan salah. Iya benar Bu, makanya itu takut juga kan masalahnya ini. Iya benar Bu. Jadi kita tahu juga mereka berapa siswanya, berapa nggak tahu gitu kan Pak, sama sekali nggak ini. Jadi kan mau ngatur gimana nggak tahu. Jadi saya sampaikan ke Pak yang penanggung jawab supaya nanti penanggung jawab bisa membantu menyampaikan komunikasi untuk datang. Kalau misalnya memang sudah dipanggil kali datang, ya biar ya sudah. Bukan kita bertiga kan ya. Nanti kita kembalikan ke Pak Salman. Takutnya mengorbankan punya kita loh Pak. Ya, mengorbankan sekolah kita sendiri gitu kan akhirnya. Nah, kita kembalikan ke dinas. Kita juga cuma punya satu ruang Pak gitu, enggak. Sekolah kecil juga soalnya. Kemarin kan kayak gitu Bu. Ulun Pak minta tolong orangnya dipanggilkan, ulun ini bawa pandiran. Tujuan nyaman sama-sama, jangan ada prasangka di antara kita. Jangan ada praduga. Jadi kan kalau ada prasangka ini nyaman sudah nih. Bener Pak. Ini
masalah pegawainya kayak apa, masalah duitnya kayak apa, masalah jadi transparan ya, Pak. Jadi nyaman sama-sama menyediakan. Karena Nol yakin kita nih pasti di sekolah itu ada panitia yang lain kalau ada tim yang lain kayak gitu nah. Nah jadi supaya tim yang lain tahu juga itu siapa yuk. Kayak kene kan karena ngalih juga kan dikira kita mau ambil alih semuaan. Mungkin gitu aja Bu, komunikasi aja Bu pian kita. Jadi sampaikan ke kepala sekolah. Tapi untuk pengaturan kayak yang sesi terus gelombang dan lainnya itu tetap di web mereka masing-masing kan Pak itu? Di web kita Bu. Berarti maksudnya berarti mereka itu nanti kita yang nyusun Pak. Berarti tariknya tuh ke ini kita, web ke kita. Berarti gitu. Jadi maksudnya data mereka masuk ke web kita. Nah jadi seperti ini izin share screen pula Pak. Nggih Pak. Nah, bener Pak. Bingung soalnya. Ulun coba izin share screen punya kami. Nggih. Ini. Nggih. Nah ini jadi nanti ulun menyusunnya seperti ini. Nah ini punya kami. Jadi nanti pian di sini lihat pilih pilihannya apa di sini. Kalau SMA, ada paket-paket di sini muncul Bu. Yang ditumpangi karena ini sama dengan satu jenjang, makanya muncul SMA aja. Nah, pastikan jumlah peserta pian ini baik jumlahnya di sini Bu, jumlahnya jumlah sesuai dengan jumlah peserta. Semua, Pak. Nah, ini jumlah siswanya. Jumlah siswanya itu pian lihat kena berapa jumlahnya masuk. Ini kan biodata punya kita nih. Okay. Nah, ini biodata punya kita nih. Nah, ini punya kita. Nanti pian cek biodata peserta yang masuk di pengaturan sesi ini berapa jumlahnya. Apakah itu sudah sesuai? Kan 2 kali yang sudah ada atau memang pun kita aja kah? Kalau memang masih ampun kita aja, pian tanyakan ke dinas. Kalau memang sudah di mapping oleh dinas, kita tunggu akan muncul dengan sendirinya. Cuma pun kita susun dulu. Okay. Berarti kan tinggal tarik aja dari situ ya Pak ya? Kita jangan menarik, kita langsung mapping. Langsung mapping aja kita. Langsung yang isi sesi-sesinya aja. Nah, jadi nanti yang pian perhatikan itu ruangnya. Makanya nanti pengaturan ruang, ini kalau ulun mau olah di sini ruang 1 SMA 1/4, ruang SMA 2/4, ruang SMA IT. Nah, jadi nanti mereka ulun kita nyaman mudah mengidentifikasi. Jadi jangan kalau ulun asumsi ulun kan di ruang 2. Karena mereka berada di ruang 1 juga, tapi di ruang yang berbeda. Disediakan tempat khusus. Satu ruang tapi disekat gitu apa maksudnya? Ada di kelas-kelas lain. Oh, di kelas-kelas lain. Kalau cuma punya satu tempat, Bang? Kalau punya satu tempat, orangnya mencukupi, ya ada masalah. Di tempat yang sama aja nggak apa-apa? Tidak ada masalah. Berarti servernya 2. Servernya 2, kena siapakan. Itu berapa orang gerang yang menumpang itu jumlahnya? Nggak tahu, Pak. Nggak ada sama sekali ngomong, makanya bingung sendiri. Coba Pak Pere bisa pengen mencek di laman Pak Pere. Kemarin di data sendiri ini akun Pak Pere, akun laman teknisi Pak Pere. Kelihatan lah yang paket. Kayaknya kededep Pak. Ulun sudah kededep Bang. Ulun cuma bisa melihat SMP MTS. Oh, berarti lompat taksan berarti kena tuh. Oke. Apa lagi? Siapa itu ulun kada tahu. Dinas. Anda nomornya Bu. Biar pian biar pas sekolah pian menghubungi petasan kena. Oh, nggih bisa Pak. Nanti dikirim di grup aja enggak apa-apa. Atau ini. Di situ enggak apa juga nanti ulun ini. Makanya itu baru kemarin dikasih tahu. Pas kemarin kan yang ulun kan ambil simulasi yang kedua yang hari Kamis loh Pak. Ternyata yang IP server tidak berhasil itu. Terus ganti hari Jumat kemarin itu. Alhamdulillah bisa gitu. Nah, baru dikasih tahu kalau ada yang mau ini katanya paket mau numpang lah. Paket mau numpang, terus pengaturannya gimana? Itu bingung jadinya. Kalau SD kan lama makanya masih aman gitu. Soalnya SD ada juga numpang, tapi masih lama, jadi masih bisa lah nanti. Yang paket ini apa? Jadinya bingung. Itu tadi mungkin kan tulis ke kepala sekolah. Nanti kepala sekolah bila kita diamanahkan menghubungi, pian bisa langsung ke petaksan. Oh iya. Nanti petaksan yang mencolek orangnya untuk bisa berkomunikasi lawan pian lebih jauh. Nih. Berarti untuk yang misalnya menumpang itu nanti datanya langsung muncul di website Pak ya, tanpa tarik atau apapun. Tidak perlu.
Pian hanya kontrol nanti di jumlah peserta per sesi, di jumlah sesi itu tadi. Oh, nggih, yang ngatur-ngatur sesinya aja berarti Pak ya. Berapa jumlah itu masuk, ada bilangnya akan dimasuk. Pian langsung komunikasi nanti lawan petaksan. Karena yang koordinator dari PKBM. Kalau ke Pak Salman tadi 2 kali gini Pian. Mutar lagi gila nih. Soalnya dasar masih kadang enggak loh Pak, masih benar-benar baru gitu nah ini. Nggih. Sama-sama lagi belajar Bu. Iya, makanya pas Pian ini kan semalam mau pas nih disebut akun gitu. Nggih. Oke, makasih banyak Pak ininya. Sama-sama Bu, nggih. Siap. Yang lain? Yuk, yang lain. Mumpung Pamuja belum belum hendak mandi, kayaknya sih mandi. Nah, ini Pamuja, ulun ada juga mau menanyakan masalah jika kan kalau kita, nah misalkan ulun dan Pian ini kan infrastrukturnya lumayan bagus, lumayan banyak maksudnya lah. Ketika sekolah itu terbatas, punya satu ruang aja, habis itu komputer terbatas, ditumpangi dengan jenjang yang sama, kemudian terbentur dengan aturannya kalau Pak Mujalah. Itu kayak apa pandangan Pian? Pandangan Pian aja. Ini pandangan lah Bapak Ibu lah, ini pandangan Pak Muja. Kayak pandangan Pian selama ini. Jadi kalau menurut ulun, kalau memang itu terbentur dengan aturan, yang penting pertama kita punya argumen dulu. Argumen yang logis untuk kita menyampaikan alasan. Karena dari aturan itu bisa jadi aturan itu dibuat bisa jadi tidak bisa merealisasi, tidak bisa terimplementasi ke kita. Itu bisa. Misalnya yang kayak tadi kan, jumlah peserta harus sekian. Orangnya ternyata kadeda. Karena kami sudah kurang. Kayak apa? Nah itu kada kawa. Artinya kita harus melegowokan, mengikhlaskan dengan kondisi yang ada. Maka kita buatlah alasan. Kalau alasannya harus dibuat dengan satu ruang, kemudian dengan keadaan seperti itu, mau tidak mau kita harus berbenturan dengan keadaan. Kita memberikan argumen supaya orang sebagai pelaksana, sebagai dalam saat ini tim Satgas bisa memahami, kita terapkan protokol yang ketat. Itu mungkin kalau kita kalau kita harus mengorbankan yang ada, membebani diri kita kemampuan yang ada pula, ya mungkin 2-3 kali. Misalnya tadi kita harus menyediakan ruangan yang ada akses internet. Kalau memang kita kada bisa menyediakan akses internet, kenapa kita kada mainkan yang semi? Lalu kita sampaikan alasan ke dinas. Pak, sekolah A menumpang, dia mau melaksanakan full online, yang ada masalah. Namun kenyataannya kami di sekolah dengan kondisi kami BPS kami sekian, oke, mampu. Cuman apakah nanti mampu mencakup sekian orang itu yang 50, misalnya anggap 50 Mbps ya, plus sedikit ya, 50 Mbps. Belum lagi nanti terbagi ke lain. Kalau dibagi kedua, oke lah bisa. Pertanyaan permasalahan kedua, jarak jalannya jaringan ke sebelah itu lumayan jauh misalnya. Untung kalau pakai kabel. Satu, kabelnya apa? Cat berapa lagi? Kemudian hubnya apa? Kalau posisi hub itu bisa yang biasa, yang tipe link biasa, mungkin berat menerima, bisa panas. Berarti harus prasarananya harus gigabit misalnya. Nah itu berpengaruh Bapak Ibu. Kalau kita memakai jaringannya jauh, tanpa kita harus memperhatikan pembagi jalur, itu jadi masalah bagi kita. Nah jadi kita berikan argumen supaya kita bisa memberikan alasan konkret kepada si penanya, sehingga nanti kita kada disalahkan. Jadi kan harus mesti yang satu jenjang yang sama,
tetap harus menggunakan jaringan full online kan enggak. Kalau memang kadang menampung, menahan misalnya, kayak gitu ya. Sama seperti ulun sarankan yang yang paket, yang bukan paket, yang SMA 2, kami arahkan mereka untuk semi online. Memang ada jalur internet ada, cuman jarak internet 1 ke internet 2 itu lumayan lah, ada 2 ruang, dan kabelnya pun kada mesti bisa stabil. Nah jadi supaya nyaman, kata ulun, pian menggunakan semi online aja. Alasannya ini, kalau memang pian siap, oke. Kalau memang pian tetap hendak full online, ya kada masalah. Artinya pian aja yang menentukan, yang memilih. Nah sedangkan jalur yang satunya, kami sarankan pakai full online. Karena ada titik internet yang berbeda, jalur yang berbeda dengan kapasitas yang cukup juga. Jadi kami sarankan untuk full online. Nah mungkin seperti itu Pak Peri, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih Bang Muja. Baik, ini mendekati jam kita kesepakatan awal. Kalau tidak ada yang bertanya, bisa kita akhiri. Namun jika ada yang masih bertanya, sampaikan aja, buka mikrofonnya. Mungkin mau bertanya malu-malu, jangan malu. Kita di sini diskusi. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Dibuka aja mikrofonnya. Jika sariawan bisa diketik di kolom komentar. Hari Senin kalau keluar edaran dari dinas kabupaten kita diskusikan ya, pulangnya di grup. Oke, di grup aja Pak Eng. Berarti kita masing-masing mengaturnya ya kalau apa keputusannya. Jadi nanti ulun colek-colek jawab Pak Salman nanti kayak apa. Yang punya Pak Arif tadi dikirim, yang punya Ibu siapa tadi dikirim. Punya Pak Arif dulu kan. Pak Arif juga. Jadi kita colek Pak Salman. Nah responnya lagi. Pak Arif mengirimnya ke wadah ulun. Berarti bisa mengirim posting bisa benar. Ada pian aja kirim makan. Itu koordinator kalau. Sama aja. Jadi kirim makan aja di grup. Kalau dikirim langsung ke grup karena dipadahkan hubungannya pembisanya, Pak. Makanya, jadi makanya aja kalau YouTube. Jadi untuk pelaksanaan kena Bapak Ibu, saran ulun, mungkin kita ngumpul di grup nih. Kalau bisa jangan japri, jangan. Karena kalau japri, kalau kada telayani pian. Ya kalau Pak Peri, Pak Yusuf, jangan japri kalau ulun saran. Pian lempar saja ke grup pada pelaksanaan utama atau simulasi. Kalau kada telayani kasihan pian. Kadang pada mencek itu WA pribadi kadang kalau itu sudah. Nah, jadi kalau pelaksanaan kita tiap lembar ke grup aja. Tolong sampaikan nanti ke kawan-kawan supaya nyaman. Bukan ibaratnya supan, kada lempar aja, ada tahu juga kita siapa orangnya. Lempar aja ke grup. Gambarnya fotokan enggak ada apa-apa. Karena kalau di grupnya pasti ada yang menjawab. Ya. Tapi kalau nya hendak pribadi kada apa-apa juga, cuma ya terlambat kan jawabannya. Ya kalau Bu Mala, kalau ulun terus terang aja kalau sudah pelaksanaan itu karena apalagi berbarengan dengan yang lain, minta ampun maaf benar bisa ada telayani ulun tuh. Makanya kalau sudah ada yang membantu melayani, alhamdulillah kayak gitu nah. Nilainya ibaratnya harus dia membaca grup chat pribadi, siapa aja ulun layani. Cuma tadi ulun minta maaf kalau terlambat. Ya paling terlambat itu Bang. Kasihan pian kena menunggu lawasnya aja. Ada dibalas ya. Itulah jar ngarannya jar timah. Boleh lah ulun. Kalau kan boleh ya Pak. Boleh lah ulun betakun. Silakan. Semalam lo sudah dipasang lo Pak yang waktu kita ngatur itu lo Pak. Nah pas yang simulasi yang kedua itu ulun kada membuka-buka lo, pas hari awal itu langsung ulun buka tiba-tiba
boardnya itu langsung kayak kadang kalau diklik-klik Pak, tiba-tiba kayak hilang kayak itu nah di tempatnya. Makanya pas itu lu minta kalau ada Pak Peri minta pangpa lagi gitu loh. Itu menyetel ulang lagi supaya kada hilang-hilang itu kayak apa Pak? Padahal sudah dimati seberatan loh Pak, anunya virusnya. Nah Pak Arep Pak Arep. Oh, Sambro kan ini. Sambronya hilang, dimakan virus. Sudah dimati seberataan. Yang waktu jadi itu. Di sininya Bu. Oke, perlu izin Pak Arep jawab Pak Arep. Bantu Pak Arep. Ini cerak ulang. Nah, jadi gini, izin share screen lah. Sip. Nah, minta izin. Kalau kita mengaktifkan komputer, mematikan komputer, maka nanti dia akan aktif kembali yang namanya ini Bapak Ibu. Nih. Yang ada di sini namanya ini Bapak Ibu. Nih, manage setting ini. Ini akan otomatis. Ini akan otomatis dia aktif kalau komputer kita mati dan hidup kembali. Selama ini hidup aktif dan komputer Examburo itu tidak di-exclusionkan, ada kemungkinan kita baca virus. Jadi saran yang sudah kita gawe, kalau sudah pian ini non aktif, yang ini tadi non aktif, ini langsung pian jadikan exclusion foldernya apa namanya RAR-nya, bukan foldernya. Jadi RAR-nya pian exclusion-kan. Kalau no foldernya silahkan coba, kan ada Bapak. Bilainya hilang pulang, silahkan ganti. Intinya pada saat pelaksanaan ketika pian membuka tidak mau terbuka, antivirusnya dinonaktifkan semuaan. Kalaunya ada Semadap, kemudian Visicilit, Apira, Panda, kemudian APG, kemudian Kaspersky, nonaktifkan semuanya. Kalau perlu di uninstall. Itu. Yang berikutnya, pastikan Windows-nya hati-hati update. Bila pian menutup, lihat apakah shutdown update shutdown atau restart shutdown. Kalau nanti mintanya hanya shutdown restart shutdown, maka shutdown restart aja ada Bapak. Berarti pian esok harinya sungsungi menghidupi lebih awal karena nanti dia akan update. Kalaunya kehendak update mulai hari ini atau nanti sebelum pelaksanaan, pian update dulu Windows-nya, kemudian kita tutup Windows update-nya. Ini bulan September nih. September ini sudah update Windows nih. Yang pernah update Windows, siap-siap 2, 3, 4, 5 jam hanya bisa update. Apalagi jaringannya lemot. Kemarin siap-siap, sampai berapa kali update, Pak? Hari pertama buka, update. Hari kedua, update. Ketiga, update taruh dulu nih. Karena itu kan dituntung. Ya kan dituntung. Nah, makanya kita perlu komputer cadangan. Komputer cadangan itu tujuannya. Jadi kalau beberapa hari ini sering-sering pian kita buka komputernya kalau memang update. Karena update nih, ini sudah update ini. Kalau lawas ke update, jangan pian update dulu untuk pelaksanaan. Jadi ketika kita memilih, pilih shutdown aja, jangan restart. Kecuali memang kalau ada lagi pilihannya harus update shutdown. Tapi kalau komputernya itu update tiap bulan, maka ringan, gede banyak. Ini hanya mengupdate beberapa bagian aja. Nah, kenapa maka sampai banyak? Bisa berbulan-bulan udah pernah update. Karena Windows 10 ini dia update otomatis. Kalau terkoneksi internet selamat tidak pian. Ya ada kawai-kawai. Kayak apa kalau terjadi dengan server Proctor, dengan komputer Proctor? Langsung kondisikan dengan laptop.
laptop pribadi, mainkan laptop pribadi. Kalau ada ya cari komputer lain. Oke, lanjut. Oke, Bu, bisa lah, Bu. Ditangkap, Bu. Bisa. Makasih, Pak lah. Oke, siap sama-sama. Silakan lanjut, Pak Beri. Iya. Jadi adakah masih yang bertanya atau yang masih kebingungan? Jika tidak ada, mungkin bisa kita akhiri untuk diskusi ini. Kita bisa paparan share aja Pak Fer ya di grup deh. Di sini kah? Di sini aja share dulu di grup. Jadi untuk internal yang di sini aja jadi nyaman karena jadi biar betakun nyaman dia no. Kalau nanti Pian lempar ke grup, kalau jadi compare data yang lain ngalih. Iya, Bang. Lah, ulun masukkan drive dulu. Perak jam makan siang karena makanan lah. Siap. Makan bersama Pak Ucu, Pak. Di rumah masing-masing. Ke Aljar. Uang kuota ke Pak Arif, Jar. Ini jadi bendahara hanyar kaki saya ulun di sini. Berarti yang lain aman dulu, alhamdulillah. Jadi kerjaan lagi. Nah, Muyak itu memang baik, Pak Muja. Enggak siap. Update terus. Nah, itu. Pak Peri, ada lo yang kemarin yang ulun tanyakan ke Pian, Jepin kada paham. Umpat betakun Pak Muja lah. Siap. Mudah-mudahan bisa membantu kalau kadang-kadang lempar lain ini nah, nggih. Jadi waktu itu kan ada lo yang DNT ya, data siswa itu ya. Nggih. Nah, yang pertama ya contoh nih yang pertama namanya Dea ini Pak kededa waktu itu pas yang ulun tarik data siswa itu ke bio AN ini tiba-tiba nama Dea itu ada, apakah itu memang diatur oleh yang provinsi atau kayak apa Pak? Nah, ulun bingung jadi Dea ini kededa namanya soalnya banyak beberapa siswa yang kada ulun umpatakan kemarin itu kededa waktu yang ulun tarik di AN ini Pak Ai. Oke. Izin menjawab Pak Berilah. Yeah. Jadi untuk data siswa itu diambil dari data Dapodik kelas bawah. Waktu itu kelas 10 di jenjang menengah, kemudian kelas 3 ya lah. Di kelas 3 kelas 7 lah. Kelas 7 di jenjang SMP. Kemudian di kelas 3 di jenjang SD. Nah, jadi data itu naik saat ini berada di kelas baru. Terlepas anaknya itu mutasi kah? Ada kah? Karena masuk di data PD. Di data PD Pusdatin. Kita menarik data dari sana. Kalau kita sudah mengeluarkan data di per kemarin tuh, ya waktu penarikan data dari data Pusdatin, maka ada masalah. Tapi kalau kita belum mengeluarkan data itu, maka masuknya apapun alasannya masuk karena dianggap belum mutasi. Pak, lu sudah mengeluarkan Pak kemarin kapan? Setelah cut off kah? Setelah cut off bos kah? Atau setelah cut off perpal kah? Kalau bunyinya biar kita mengeluarkan datanya setelah cut off perpal 3, maka masuk. Apa sebelum cut off perpal misalnya, maka masuk datanya. Hilang. Tapi bilanya sudah di data perpal, sudah sudah tertutup, kalau dia mengambil data yang ada itu diulahnya. Nah itu.
Nah, jadi ketika kita menarik mengenerate, maka ada perubahan. Mind mappingnya itu kita bisa lihat di sini. Izin share screen lagi. Kita bisa lihat datanya di PD Data Bapak Ibu. Nah, di sini. Di PD Data.Kemdikbud. Akunnya akun SDM yang di Depodik SSO. Nah, di sini ada PDAKM Bapak Ibu. Inilah data yang menjadi calon peserta. Ini data yang menjadi calon peserta. Nah, ini terkunci ketika data ini diambil, sudah diambil ketika Perpal TIK ditutup penarikannya. Nah, makanya kalau dibukanya akses lagi untuk penarikan data. Sampai tanggal berapa penarikan data sampai seperti itu nanti diambil datanya dari sini. Kalau di Dapodik kita masih ada berlaku dibukanya penarikan data, maka ada kemungkinan berubah. Ada kemungkinan berubah datanya. Tapi kita keluarkan tujuan kita untuk mengambil dana BOS misalnya. Ya berarti otomatis datanya ada. Tapi orangnya kada ada. Nah, itu tanyakan ke sekolah. Karena yang berwenang kenapa itu ada, ya sekolah dengan bendahara. Karena kan keperluannya dana BOS. Ada banyak seperti itu. Misalnya ulun ini tidak aktif lagi di sekolah itu. Oh, biarkan aja kata sekolah. Untuk dana BOS. Ternyata ketika masuk ke data AKM, ulunnya ada. Padahal ulun kan ada. Nah, jadi kayak apa solusinya? Ya, sudah kada ada apa-apa lagi. Makanya tadi, antara Dapodik dengan kita penerima, kita kalau bingung. Apa yang ada masuk, itu kita eksekusi. Kalau memang nanti terjadi kenapa data si A ini kerja, nah nanti bisa minta bantu penjelasan oleh operator Dapodik. Karena datanya awalnya Dapodik, bukan dari kita. Yang menentukan itu pusat, bukan provinsi, bukan juga sekolah. Nah, jadi ketika kita menarik dari data BION, ketika kita menarik dan sudah diterbitkan DNT, maka berubah lagi DNT-nya kira. Jadi kalau sudah DNT muncul, jangan lagi utak-atik datanya itu. Sudah ada kah orangnya biar aja. Bila perlu koordinasi dengan sekolah, kenapa ini? Nah, ini kita jelaskan. 1, siswa ini belum dikeluarkan di Dapodik per tanggal sekian. Per tanggal saat ibaratnya saat penarikan data habis. Penarikan datanya kapan? Ya, kita sampaikan misalnya pada saat Pertika. Kalau memang ada perubahan data, silahkan lagi. Kemarin kalau tanggal 31 berapa? Februari kah? Ada semalam itu diumumkan perbaikan data aja, ada olah perbaikan data peserta AKM itu kah? Ada kalau semalam itu terakhir itu tanggal berapa tuh 31 kah berapa kah? Nah, itu terakhir. Makanya banyak sekolah yang masih mempertahankan siswanya. Tujuannya untuk dana BOS. Ketika sudah AKM lalu kita bingung seorang, kenapa orang ini bakal ada takulakan sekolah? Kenapa orang ini masih ada? Namanya ada, orangnya kan ada. Berarti targetnya sekolah itu adalah dana BOS. Lumayan, Satu berapa? SMP berapa? Satu berapa, Pak? Pak Pere? Apa itu, Pak? SMP dana BOS berapa? 1, berapa? Satu siswa? 1 juta kah? Ya, 1 juta. Nah, lumayan. 2 orang 2 juta lumayan. Nah, jadi itu. Makanya data di Dapodik, kalau saran ulun, sampaikan aja yang bertugas sebagai operator Dapodik, kalau siswanya itu keluarkan aja. Tapi mengeluarkannya pakai bukti gitu. Nah, kalau sekolah mau unjuk, silakan. Tapi karena bila sekolah ada mau unjuk dokumen pengeluaran, bila menyalahkan, kenapa kok diunjuki data mutasinya, kan itu aja. Kan datanya bersumber dari Dapodik kita semua. Ada batasan cut off-nya. Nah, mungkin itu Bu Mala jawaban ulun. Mungkin tadi yang menambahkan, silahkan. Terus kalau misalkan ada nama orang tua siswa itu salah,
itu kalau diperbaiki ada permasalahan lah Pak kira-kira untuk di ANBK kita ini. Untuk di ANBK terkait dengan data kependudukan itu memang jadi syarat ya, jadi syarat. Namun tidak syarat sebagai peserta. Namun kemungkinan itu syarat sebagai penilaian. Ada syarat itu. Nah untuk penilaian seperti apa ulun sudah tahu. Yang jelas untuk syarat peserta dia memiliki NSN aktif, dan diminta kita untuk melengkapi data data kependudukan. Diminta untuk melengkapi, bisa jadi ada kemungkinan terkait dengan penilaian nantinya. Makanya provinsi pusat menghimbau kita untuk memperbaiki data kependudukan. Bisakah saat ini sudah datanya diambil? Ya, lu kan bisa berani mengatakan bisa kali Bapak, bisa kali bisanya. Yang penting perbaikan data kependudukan di Depodik tetap harus padan dengan data Dukcapil. Terkait dengan PIP juga karenanya. Kalau ada PIP di sekolah itu tetap nanti sasarannya ke sana. Jadi bagusnya padannya data kependudukan dengan data Dukcapil tidak hanya diperuntukkan untuk transaksi yang data data AN, tapi ada terkait dengan transaksi lainnya. PIP. Kemudian nanti dia lulus PP kuliah. Nah, bantuan-bantuan yang lain di TKS itu muncul. Mungkin seperti itu jawaban ulun. Makasih Pak lah. Siap, sama-sama. Oke. Baik, kayaknya Pak Muja cukup kita lah, Pak Muja lah. Dan kawan-kawan yang lain. Oke. Sisanya kita diskusikan di WA Group. Kalau ada yang masih ditanyakan, dan teman-teman yang di sini misalkan ada yang mungkin banyak paham, itu tolong di grup itu juga dijawab ke kawan yang bertanya, jangan supan. Dibantu maksudnya lah. Dibantu. Ulun kadang kada terlihati lagi di HP ini nah. Jadi yang tahu silahkan aja dijawabkan. Karena merasa aku bertanya kada dijawab orang juga di grup ini jar. Nah, setuju Pak. Artinya apapun yang kita dapat jawab aja kada apa-apa. Nggih. Dia jawab Pak sambil bergaya kada apa-apa. Apa hibur kawan juga ya kalau. Biasanya bila Allah kada kau berpikir lagi jebo betanang nyuruh jadi karase tak biar anak kita. Jadi karase lagi sudah bawa betanang lolo biar akan aja bubrok nang lalakian na buruk nak ngopi lah bibinian barangkali nak pak becet-cetan kan dulu bina hindak atau aja ada apa nggih. Tapi belum biasanya kayak itu Bang, bila ribut 404 402 aja jawaban sudah ada di atas. Pusing-pusing bawa betanang lu jurun dah. Baik, untuk terima kasih untuk Pak Muja dan kawan-kawan yang hadir pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita ini bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ulun minta maaf bila ada salah. Dengan ini ulun akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, minta maaf minta rezeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun ada pembisanya, sama-sama kita belajar. Ulun izin pamit Bapak Ibu lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wijam kepalanya aja lagi nah setengah. Keluar mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ferry. Sama-sama. Terima kasih Pak Ferry.